Puluhan anak panti asuhan di Tangerang, Banten menjadi korban pelecehan seksual oleh pemilik dan pengasuhnya. Mirisnya, panti asuhan itu sudah beroperasi selama 20 tahun tanpa izin pendirian yayasan. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya masih buron. Aparat kepolisian mengusut ini karena ini sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun, yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Bahwa yang sudah dibawa ke dinas sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang, dan ada beberapa yang terindikasi sekitar 22. Sungguh miris, panti asuhan yang seharusnya jadi tempat bernaung dan berlindung bagi anak-anak yang tak mampu, malah menjadi tempat mereka mendapatkan pelecehan. Yang lebih kejinya lagi, pelaku pelecehan adalah pemilik dan pengasuh panti asuhan. Potret pilu ini menimpa anak-anak di sebuah panti asuhan di kota Tangerang, Banten. Tak sampai di situ, jumlah korbannya bahkan tidak sedikit. KPAI mendata, total korban hingga saat ini sekitar 30 orang. 13 orang kini berada dalam pendampingan di dinas sosial. 4 orang berada di rumah relawan dan ada 7 korban yang datanya sudah masuk dalam laporan polisi. KPAI juga menduga masih ada 22 orang lagi yang terindikasi menjadi korban pelecehan. KPAI juga memastikan Kementerian Sosial berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban, baik dari sisi rehabilitasi psikis, fisik maupun sosial. Satu pasal ketika ada kejadian yang seperti ini, sebetulnya siapapun boleh melaporkan. Selain kepada dinas sosial, boleh melaporkan kepada kepolisian, kepada KPAI, kepada Komnas HAM, kepada Ombudsman ataupun lembaga-lembaga pelindungan anak lainnya. Polisi masih memburu satu pelaku lain, yaitu YS, yang merupakan pengasuh panti. YS sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang untuk memudahkan polisi melakukan penangkapan. Pelaku lain yang sudah ditangkap berinisial S dan YB. Mereka merupakan pemilik dan pengasuh panti asuhan. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan kekerasan seksual ke anak asuh. Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Setelah kasus ini jadi sorotan, terkuak pula fakta bahwa ternyata panti asuhan yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun itu tidak memiliki izin operasi pendirian yayasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi kejadian berjanji akan menambah syarat pendirian panti asuhan, di antaranya izin dari warga. Kita tidak hanya prihatin ini, tapi juga merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yayasan ini termasuk salah satu yang tidak ada izin atau bagaimana Pak? Yayasan Darussalam ini Pak? Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Kasus ini tentu membuat geram warga sekitar, terutama para donatur. Mereka tak menyangka dana yang mereka sumbangkan justru tidak digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak panti asuhan. Para donatur pun meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. 15, mungkin udah 25. Tapi saya rasa karena ini udah
15 tahun, saya rasa 100 orang juga ada. Bu, total Karena di ini situ kan berapa banyak? silih berganti. Udah Anak asuh di situ totalnya berapa banyak, Bu? hasil kemarin saya lihat 30-an. Cowok semua, Bu. Cowok semua. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi pada Juli 2024 lalu setelah pemeriksaan korban dan 11 saksi. Polisi sudah menahan 2 pelaku yaitu S dan YB yang merupakan pemilik dan pengasuh panti. 1 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Tak hanya kasus ini yang harus diusut hingga tuntas, namun kondisi psikis para korban juga harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai kejadian pilu yang menimpa para korban menjadi trauma berkepanjangan yang bisa merusak masa depan mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi